Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, dimanapun antum berada, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang fawaid-fawaid yang perlu diketahui seorang muslim di bulan Sya'ban. Mengingat kita pada saat ini telah memasuki pekan pertama di bulan Sya'ban. Jangan sampai kita terlewat dari mengetahui beberapa faedah-faedah yang harusnya dilakukan seorang muslim di bulan yang mulia ini. Bulan Sya'ban merupakan bulan ke-8 dari kalender Hijriyah. Ia terletak di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Disebut sebagai Sya'ban, ya, sebagian pakar bahasa menyebutkan bahwasanya karena al-Arab kanu yatasya'abuna ay yatafarraquna fihi li talabil miyah. Ya, karena orang-orang Arab dahulu biasanya di bulan Sya'ban ini adalah berpencar untuk mencari air, ya, untuk mencari air. Dan bulan Sya'ban ini juga adalah bulan Mubarak, Syahrul Mubarak. Kenapa demikian? Karena apa? Karena banyak sekali manusia yang melalaikannya. Banyak sekali manusia yang melalaikannya. Kita ketahui bersama bahwasanya bulan Rajab adalah dikenal dengan bulan haram, bulan yang diagungkan. Kemudian ada bulan Ramadan, bulan yang spesial. Maka bulan Sya'ban ini terletak di antara dua bulan spesial. Ya, di antara bulan spesial. Ya. Kita lihat sebagaimana dikisahkan oleh Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi. Ketika itu Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau puasa, ya, yang sangat banyak sebagaimana engkau puasa di bulan Sya'ban. Artinya apa? Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kata Rasulullah SAW apa? Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Sesungguhnya bulan Sya'ban itu merupakan bulan yang sering sekali dilalaikan oleh orang-orang. Karena bulan ini terletak di antara bulan apa? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amalan-amalan manusia ke hadapan Tuhan semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku sangat senang jika amalanku diangkat kepada Rabbku dan aku berada dalam keadaan berpuasa. Maka wafilah yang dirahmati Allah. Nabi Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban tatawu'an. Tatawu'an artinya memperbanyak puasa tatawu, puasa sunnah. Yang mana sangat jarang sekali didapati di bulan-bulan lainnya beliau berpuasa. Atau sebanyak seperti di bulan Sya'ban. Dan beliau berpuasa di kebanyakan hari di bulan Sya'ban sebagaimana dikisahkan oleh istrinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidaklah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun illa Ramadan, menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa lebih banyak setelah Ramadan, yaitu adalah di bulan, kecuali di bulan Sya'ban. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kana yasumu Sya'bana kullahu. Kana yasumu Sya'bana illa qalila. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW biasanya berpuasa Sya'ban di kebanyakan harinya atau di seluruh hari. Ya.
Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah puasa 2 bulan berturut-turut. Banyak melakukan puasa, ya maksudnya banyak melakukan puasa di 2 bulan berturut-turut kecuali pada bulan Sya'ban dan Ramadan. Fakana yasumu aktsara Sya'ban wa yasiluhu bi Ramadan. Dulu Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban kemudian menyambungnya dengan bulan Ramadan. Maka Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha menyebutkan ya, bahwasanya sama senada dengan yang diriwayatkan tadi oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'ban wa Ramadan. Tidaklah aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Dan ihwafilah yang dirahmati oleh Allah. Perkataan Nabi SAW bahwasanya bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia karena terletak di antara apa? Di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Di sini dapat kita mengambil faedah yang sangat penting, yaitu adalah pentingnya seseorang untuk menghidupkan, untuk memakmurkan, ya, untuk memakmurkan waktu-waktu yang mana manusia banyak sekali lalai di waktu tersebut. Sekali lagi saya ulangi, di sini terdapat pelajaran pentingnya kita untuk menghidupkan, untuk memakmurkan waktu-waktu yang mana waktu-waktu tersebut dilalaikan oleh manusia dari ketaatan. Dan ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dahulu orang-orang soleh terdahulu ya, melakukan sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Dan itu merupakan waktu-waktu yang biasanya banyak atau sering sekali dilalaikan oleh manusia antara maghrib dan juga isya. Atau kita lihat juga sebagian orang-orang soleh terdahulu banyak sekali yang menghidupkan sepertiga malamnya. Yang mana sepertiga malam tersebut merupakan waktu-waktu yang sering sekali dilalaikan kebanyakan manusia dengan terlelapnya. Maka yang istimewa adalah manakala orang-orang tersebut menghidupkan sepertiga malamnya. Di saat banyak orang-orang yang lalai. Kemudian ya, kita juga disunnahkan untuk berzikir, ya, membaca doa di tempat yang mana orang-orang pun sering lalai untuk mengucapkan doa. Sebagaimana orang-orang yang masuk pasar, doa masuk pasar ada khusus doanya. Di saat orang-orang lalai membaca doa masuk pasar, maka kita pun juga jangan sampai terlalai untuk membaca doa atau berzikir saat di pasar. Dan seorang muslim, jika ia menghidupkan waktu-waktu yang kebanyakan manusia melalaikannya dengan ketaatan, itu lebih menutup dirinya dari untuk berbuat riya. Ketika seseorang mengerjakan sholat sepertiga malamnya, sholat malam di sepertiga yang terakhir, kepada siapa Anda mau memamerkan ibadah Anda? Karena kebanyakan orang pada saat jam tersebut adalah sedang terlelap. Maka ini lebih aman dari sifat riya. Manakala Anda teraman dari sifat riya tersebut, maka lebih dekat kepada keikhlasan. Karena pada hakikatnya, kalau amalan kita dilakukan di saat hal yang ramai atau khalayak ramai, ya, kebanyakannya adalah lebih dekat untuk terjerumus kepada riya. Oleh karena itu,
hendaknya kita menghidupkan waktu-waktu ghaflah atau waktu-waktu yang sering dilalaikan manusia. Ini adalah kesempatan kita untuk menyembunyikan amal kita dari pandangan orang-orang agar kita ketika beribadah lebih ikhlas dan terhindar dari sifat riya. Disebutkan oleh beberapa ulama bahwasanya berpuasa di bulan Sya'ban lebih mulia atau lebih afdal ketimbang puasa di bulan haram. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena puasa di bulan Sya'ban adalah seperti ibaratnya adalah puasa pembuka sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sebagaimana sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat-sholat fardu. Ya, seperti contohnya adalah 2 rakaat sebelum subuh. Ya, mengiringi sholat wajib subuh. Begitu juga dengan puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban adalah puasa sunnah mengiringi puasa wajib di bulan Ramadan. Kama anna sunanan rawatib afdalu minat tatawwu'il mutlaq bis shalah. Sebagaimana sunnah-sunnah rawatib lebih utama dari sholat sunnah mutlak pada sholat. Fakadzalika siyamu ma qabla Ramadan wa ba'dahu. Maka begitu pula berpuasa sebelum Ramadan dan juga atau setelah Ramadan. Setelah Ramadan kita kenal ada namanya puasa Syawal. Itu juga afdalu min siyami ma ba'uda minhu. Ini juga termasuk puasa yang sangat utama. Iwafilah yang dirahmati oleh Allah. Sya'ban merupakan bulan diangkatnya amalan tahunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Karena bulan tersebut adalah diangkatnya amalan kepada Rabb semesta alam. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku sangat senang jika amalanku diangkat dan aku dalam keadaan puasa. Maka Nabi SAW sangat senang sekali ketika amalan beliau diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpuasa. Dan hendaknya seorang muslim meniru atau mencontoh perbuatan baik dari Nabi SAW dan hendaknya juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Diangkatnya amalan kepada Allah Subhanahu wa taala ini ada macam-macam. Kurang lebih ada 3 macam. Ya, ada yang namanya ar-raf'ul yaumi atau diangkatnya amalan setiap hari 2 kali. Ya. Sekali pada malam hari dan sekali pada siang hari. Sebagaimana di hadis, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Bahwa saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan di malam hari sebelum amalan siang hari dan juga amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Dan ini adalah diangkatnya adalah setiap hari. Ada amalan yang diangkat periodenya adalah harian. Ya, kita tidak bisa mengetahui bagaimananya karena inilah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Sebagaimana para tabi'in dahulu ada yang namanya Ad-Dhahhak. Ya, ketika di akhir siang hari beliau terkadang menangis. Kenapa menangis? Karena dia memuhasabah dirinya. Aku tidak tahu katanya. La adri ma rufi'a min amal. Aku nggak tahu apa yang diangkat ya amalanku hari ini. Apakah baik ataupun tidak. Kemudian jenis yang kedua ada yang namanya ya diangkatnya amalan pekanan. Ya, yaitu adalah amalan pekanan setiap pekan 2 kali. Yaitu adalah pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis tu'radu a'malun nasi fi kulli jumu'atin. Ya, diangkatnya atau diperlihatkannya amalan manusia setiap pekannya marratain 2 kali. Yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin mu'min, maka akan diampuni
bagi setiap hamba yang mukmin, illa abdan bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali hamba yang memiliki perselisihan di antara saudaranya. Fayuqalu utruku hadaini hatta yafi'a. Maka tinggalkanlah dua orang ini sampai mereka akur kembali. Atau sama-sama kembali dan berbuat soleh. Dikisahkan bahwasanya seorang tabi'in bernama Ibrahim An-Nakhai, biasanya beliau menangis di hadapan istrinya ketika hari Kamis. Dan istrinya pun juga sama nangis kepada Ibrahim An-Nakhai. Kenapa? Sambil berkata, al-yawma tu'radu a'maluna 'ala Allah azza wa jalla. Hari ini amalan kita diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu biasanya kita mengenal ada puasa pekanan, yaitu adalah puasa sunnah pekanan, yaitu adalah puasa Senin dan Kamis. Ada juga diangkatnya amalan secara tahunan, yaitu adalah amalan kita diangkat pada bulan Sya'ban sebagaimana hadis yang telah kita bacakan di awal tadi. Kemudian yang terakhir adalah, jenis terakhir adalah diangkatnya amalan umur kita seluruhnya ba'dal maut, setelah kematian kita. Ya, kalau kita sudah selesai batas kontrak kita hidup di dunia, ya, maka seluruh amal perbuatan kita, umur kita, semuanya nanti akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ya, buku catatan kita ya telah selesai. Kita menulis sejarah hidup kita di dunia ini. Ini adalah diangkatnya amalan kita yang terakhir. Ihwafillah yang dirahmati oleh Allah, hendaknya kita senantiasa memperbanyak amalan kebaikan kita, terutama adalah di hari-hari yang mulia ini. Kita tidak tahu yang mana amalan kita yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi adalah amalan kita ketika bersedekah dengan nominal yang kecil. Ketika kita memiliki uang yang sedikit, kita bersedekah tanpa dilihat oleh orang lain. Sekarang banyak sekali fenomena-fenomena di berita. Orang-orang memamerkan kekayaan, memamerkan jumlah sedekahnya dengan nominal yang sangat banyak. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai ya, kita terjerumus pada fitnah dunia seperti itu. Ya. Memamerkan harta, ya, ternyata hartanya tidak halal, hartanya tidak bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Maka gunakanlah harta yang sedikit ini dengan ikhlas untuk beribadah, bisa jadi itu yang nanti akan menjadi aset kita di hari akhir nanti. Sya'ban sebagai muqaddimah bulan Ramadan. Ya, banyak ulama yang menyebutkan bahwasanya Rajab itu adalah bulan Anda menanam. Sya'ban adalah bulan Anda merawat tanaman Anda. Lalu nanti akan Anda panen di bulan Ramadan. Sya'ban sebagai muqaddimah sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini sebagai bulan untuk latihan, pemanasan. Pemanasan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Sebagaimana Anda memiliki kendaraan bermotor, lama Anda tidak panas, apakah langsung akan Anda bawa jalan motor Anda tersebut? Tentu tidak. Akan Anda panasi terlebih dahulu. Begitu juga dengan ibadah. Kita akan menghadapi puasa 1 bulan penuh. Maka hendaknya kita mulai memanasi diri kita dengan muqaddimah-muqaddimah, dengan permulaan-permulaan. Jangan sampai datang bulan Ramadan baru kita membiasakan diri untuk berpuasa. Jangan sampai baru datang bulan Ramadan baru kita buka lagi Al-Qur'an. Dari sekarang. Dari bulan Sya'ban ini. Mari kita memperbanyak puasa. Mari kita memperbanyak ibadah kita. Mari kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita.
Agar nanti ketika Ramadan kita tidak kaget. Kita tidak kaget. Disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balkhi bahwasanya syahrul Rajab syahrul zara. Bahwasanya bulan Rajab merupakan bulan menanam. Wa syahru Sya'ban syahru saqiyuz zar. Dan bulan Sya'ban merupakan bulan menyiram tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadiz zara. Dan bulan Ramadan merupakan bulan kita memanen. Di kesempatan lain beliau berkata juga, "Mathalu syahri Rajab karrih." Perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin. Wa mathalu Sya'ban mithlul ghaim. Dan perumpamaan Sya'ban adalah seperti mendung. Wa mathalu Ramadan mithlul matar. Dan bulan Ramadan itu adalah seperti hujan. Faman lam yazra' fi Rajab, maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, wa yaski fi Sya'ban, dan tidak menyiramnya di bulan Sya'ban, fa kaifa yasuru fi Ramadan, maka bagaimana dia akan melakukan panen di bulan suci Ramadan. Wa kaifa yatma'u an yajida halawatan lit-tha'ah wal ibadah fi Ramadan, maka bagaimana dia akan mendapatkan kenikmatan, nikmatnya manisnya ketaatan ibadah di bulan Ramadan. Wa huwa lam yuqaddim li nafsihi syai'an qabla Ramadan, dan dia tidak pernah melatih dirinya untuk melakukan ketaatan tersebut sebelum datangnya bulan Ramadan. Disebutkan oleh Yahya bin Mu'ad, "Lastu abki ala nafsi in matat." Aku tidak menangisi jiwaku kalau aku mati. Innama abki ala hajati in fatat. Tetapi aku menangisi ya manakala aku butuh terhadap sesuatu tapi kebutuhan tersebut adalah terlewati. Terlewati. Artinya apa? Kita butuh dengan waktu-waktu diskon. Ya. Anda biasanya kalau ke mall pasti akan nyari diskonan. Kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Maka manakala waktu diskon tersebut hilang, pasti Anda akan menyesali. Begitu juga dengan kebutuhan kita di dunia ini adalah untuk senantiasa memupuk amalan kita. Senantiasa berdoa, beristighfar, karena disinilah waktu kita untuk senantiasa memperbanyak istighfar dan ampun. Maka kita akan menangisi diri kita manakala kita melewati dengan sia-sia hari-hari ini. Disebutkan juga, kana salaf, dahulu orang-orang saleh, yatafarraguna liqiraatil Qur'an, ya, mengkhususkan waktunya untuk membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Wa yaqulun, dan mereka berkata, syahru Sya'ban syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qurra atau para qari, para pembaca Al-Qur'an. Kemudian ikhwafillah yang dirahmati Allah, tak kalah pentingnya adalah Sya'ban ini merupakan kesempatan Anda untuk apa? Untuk membantu orang-orang fakir dan miskin dengan bersedekah kepada mereka. Agar apa? Agar nanti ketika datang bulan suci Ramadan, mereka sudah memiliki perbekalan. Mereka, orang-orang fakir dan miskin, dapat bersahur ya di bulan suci Ramadan. Dan Anda pun juga makin terbiasa untuk bersedekah di bulan suci Ramadan. Namun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi, yaitu adalah manakala sebagian manusia mengeluarkan zakat mereka di bulan Sya'ban ataupun bulan Rajab, atau mengakhirkan mengeluarkan zakat di bulan Ramadan karena menganggap bahwasanya di waktu-waktu inilah waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat. Maka kita katakan bahwasanya mengakhirkan pengeluaran zakat dari waktu yang sebenarnya ini adalah tidak boleh. Kita semua mengetahui bahwasanya zakat ada waktunya. Kalau sudah mencapai nisab dan juga mencapai haulnya satu putaran tahun. Maka kalau haulnya adalah di bulan Rabiul Awal, maka jangan diakhirkan sampai datang bulan Sya'ban.
Kalau misalkan takaran haulnya sudah sampai di bulan Muharram, maka jangan diakhirkan atau menunggu bulan Ramadan. Dan ini yang menunda-nunda pengeluaran zakat termasuk hal yang tidak diperbolehkan. Adapun kalau misalkan Anda mengeluarkan zakat, harusnya haulnya adalah di bulan Syawal misalkan. Lalu Anda mengeluarkannya di bulan Sya'ban atau di bulan Ramadan karena di sana ada kemaslahatan untuk memenuhi hajat saudara-saudara kita kaum fuqara ataupun orang-orang miskin, maka ini diperbolehkan. Kemudian peringatan berikutnya adalah bagi para ikhwah fillah yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, senantiasa untuk melunasi utang. Melunasi utang-utang di bulan Ramadan yang lalu adalah di ini. Bulan Sya'ban, inilah kesempatan. Ingat, mengqadha, membayar utang adalah wajib. Jangan sampai Anda belum membayar utang Ramadan tahun lalu. Dan juga Anda memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Padahal utangnya belum selesai. Maka hendaknya ia mengqadha, ya, terutama adalah para akhwat. Ini adalah fursah, kesempatan untuk membayar utang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kana yakunu alayya shaumu min Ramadan. Fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Aku biasanya punya utang puasa di bulan Ramadan. Dan aku terkadang tidak sempat untuk membayar utang tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Perawi yang meriwayatkan hadis ini menyebutkan asyughlu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebabkan apa? Karena Aisyah mungkin disibukkan dalam melayani Nabi sehingga ia tidak bisa berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Ya, karena para wanita adalah kalau mau puasa sunnah, ya diantaranya harus meminta izin suaminya terlebih dahulu. Dari hadis yang diriwayatkan Aisyah tadi tentang membayar utang puasa di bulan Sya'ban, Ibnu Hajar, ya, ulama yang terkenal ini, rahimahullah, menyebutkan bahwasanya dapat kita ambil hikmah dari semangatnya Aisyah radhiyallahu anha membayar utang Ramadan di bulan Sya'ban. Apa hikmahnya yang bisa kita ambil? Annahu la yajuzu ta'khirul qada hatta yadkhula Ramadan akhir. Bahwasanya tidak boleh menunda atau mengakhirkan qada puasa Ramadan sampai masuknya Ramadan yang lain. Maka iwafilah yang dirahmati oleh Allah, kalau misalkan Anda adalah orang yang masih kuat, masih sehat, maka Anda hendaknya segera untuk membayar utang dengan puasa. Kecuali kalau Anda memang ada uzur, ya, yang mana uzurnya berurutan, masih sakit, maka Anda diperbolehkan untuk menunda. Tapi kalau tidak ada uzur, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk menunda-nunda pembayaran utang puasa di bulan Ramadan. Ikhwafilah yang dirahmati Allah. Catatan penting juga mengenai bulan Sya'ban ini adalah tidak diperkenankannya bagi seorang muslim untuk merayakan malam tertentu di paruh bulan Sya'ban atau mengkhususkannya dengan ibadah tertentu atau mengkhususkannya dengan puasa tertentu atau mengkhususkan satu hari untuk berziarah kubur atau bersedekah atas nama mayit, mengkhususkan di bulan Sya'ban atau dengan macam-macam lainnya dari ibadah, mengkhususkan ibadah di bulan Sya'ban tanpa ada dasar yang benar, maka ini tidak diperkenankan. Karena kita mengetahui bahwasanya ibadah itu pada asalnya adalah haram.
Hukum asal suatu ibadah adalah haram sampai datang suatu dalil yang memerintahkan. Dan ibadah hanya diterima ketika apa? Ketika ikhlas ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Manakala ada suatu ibadah atau suatu amalan yang tidak ditujukan kepada Allah, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Manakala juga ada suatu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu, terkait dengan sholat-sholat khusus, biasanya banyak sekali broadcast yang beredar di bulan Sya'ban ini tentang sholat-sholat khusus yang dilakukan di bulan Sya'ban, ya, dengan ganjaran yang sangat besar misalkan. Maka ini adalah para ulama ahli hadis menyebutkan ini semuanya hadisnya beriwayat lemah, bahkan kebanyakannya adalah hadis-hadis palsu. Oleh karena itu tidak diperkenankan untuk apa? Mengkhususkan hari tertentu di bulan Sya'ban lalu Anda melakukan sholat tertentu atau melakukan puasa tertentu. Tetapi apa? Puasa sunnah seperti biasanya. Kita menghidupkan puasa sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa tengah bulannya. Atau mau Anda puasa setiap harinya, puasa sunnahnya. Atau mau Anda puasa dengan niat mengqadha puasa Ramadan. Atau dengan ibadah malamnya, sholat seperti biasa. Sholat malamnya seperti biasa. Tidak dengan meniatkan ini adalah karena niat di bulan Sya'ban dengan niat yang khusus. Tidak. Bukan seperti itu. Tetapi adalah dengan niat-niat yang umum. Hari nisfu Sya'ban atau pertengahan Sya'ban. Ini disunahkannya adalah untuk puasa Yaumul Bid. Sebagaimana puasa Yaumul Bid, puasa tengah bulan yang kita kenal. Ya, pada bulan-bulan yang lain. Tanggal 13, 14, 15. Maka barang siapa yang puasa, maka ia pun akan mendapatkan ganjaran puasa tersebut. Tanpa apa? Tanpa ada niat mengkhususkan untuk puasa di nisfu Sya'ban atau puasa di tengah bulan Sya'ban tersebut. Ya, karena tidak ada hadis sahih yang berkaitan tentang mengkhususkan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban tersebut. Adapun hadis yang menyebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Ya, ada sebagian hadis yang beredar kalau sudah mencapai setengah paruh bulan Sya'ban, ya, sudah separuh bulan Sya'ban, maka jangan kalian berpuasa. Maka jumhur ulama atau mayoritas ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah termasuk hadis yang dhaif. Termasuk hadis yang dhaif. Ya. Bahkan disebutkan ini hadisnya adalah hadis yang mungkar. Oleh karena itu, tidak mengapa kalau Anda nanti setelah pertengahan Sya'ban, tanggal 15, 16, 17, 18, Anda masih ingin membayar utang, tidak mengapa. Selama itu adalah belum sampai bulan Ramadan. Batas puasa yang diperbolehkan adalah sampai sehari atau 2 hari menjelang bulan Ramadan, maka ini tidak diperbolehkan. Karena Anda mendahului bulan Ramadan sehari dengan 2 hari, dan ini termasuk puasa syak. Puasa hari syak, yaitu adalah puasa pada tanggal 30 di bulan Sya'ban. Ya, karena apa? Karena para ulama menyebutkan diharamkan mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali apa? Kecuali memang itu adalah kebiasaan dia. Ya, dari puasa. Atau misalkan dia mengqadha puasa, tidak mendapati waktu kecuali pada tanggal 29 Sya'ban. Misalkan. Ini tidak dipermasalahkan. Tapi mengkhususkan atau mendahului dengan puasa Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari bulan Sya'ban, maka ini tidak diperkenankan. Sebagaimana hadis, ya, la taqaddamu Ramadan, jangan mendahului Ramadan bisaumin yaumin wala yaumain, dengan puasa sehari atau juga 2 hari. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum, kecuali memang adalah puasa tersebut adalah puasa apa? Puasa rutin yang ia lakukan. Maka ya wafilah yang rahmati Allah, seorang puasa di akhir bulan Sya'ban ini ada 3 kondisi.
Yang pertama adalah dia puasa dengan niat Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan hari ini sudah masuk Ramadan. Maka ini dilarang dalam agama. Fahada manhiyun an. Ini adalah dilarang dalam agama. Bentuk keadaan yang kedua adalah seorang puasa dengan niat puasa nazar. Atau mengqadha puasanya. Atau mengqadha puasa Ramadan. Atau mengqadha puasa kafarat. Maka yang seperti ini adalah diperkenankan oleh mayoritas ulama. Atau kondisi yang ketiga, yaitu adalah seorang berpuasa dengan niat tatawwu mutlak. Dengan niat puasa sunnah mutlak. Maka hal ini adalah dibenci atau makruh hukum. Ya, kecuali memang ini adalah dia sudah kebiasaan untuk melakukan puasa Senin Kamis. Ya. Maka ini adalah diperkenankan. Al-muhim, yang penting adalah sebaiknya kita menghindari puasa di hari terakhir bulan Sya'ban. Dan hikmahnya, ya sebagaimana tadi telah disebutkan, bahwasanya adalah agar tidak menambah-nambahi bilangan jumlah Ramadan, yang mana itu adalah tidak termasuk hitungan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa, ya teman-teman sekalian, untuk memperbanyak puasanya adalah di hari-hari ini, awal-awal bulan Sya'ban ini. Ya. Jangan sampai Anda menunda-nunda puasa Sya'bannya adalah, atau puasa membayar utangnya adalah sampai berakhirnya bulan Sya'ban, mengingat tadi kita sebutkan ada beberapa waktu dilarangnya kita untuk mendahului puasa Ramadan dengan sehari ataupun 2 hari. Terakhir sebagai penutup, ya, penting kita singgung beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah adalah bulan di mana diwajibkannya puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Kemudian juga ada peristiwa berpindahnya kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis menuju Mekah atau Masjidil Haram. Ini juga terjadi pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Walaupun ada pendapat yang lain juga menyebutkan terjadi pada bulan Rajab atau Jumadil Akhir. Pada bulan Sya'ban ini juga, yaitu adalah tepatnya pada tahun ketiga Hijriah, merupakan pernikahan Rasulullah SAW dengan istrinya yang bernama Hafsah binti Umar bin Khattab. Pada bulan Sya'ban di tahun kelima Hijriah pernah terjadi peristiwa peperangan Bani Mustalik. Pada bulan Sya'ban di tahun 9 Hijriah juga pernah terjadi peristiwa Tabuk. Ya, peristiwa Tabuk. Ya, peristiwa perang Tabuk. Ya, walaupun Rasulullah SAW keluarnya, ada juga yang menyatakan bahwa Rasulullah keluarnya adalah di bulan Rajab. Tetapi dan kembalinya adalah di bulan Ramadan. Maka termasuk di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Oleh karena itu, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita melihat dari peristiwa-peristiwa tadi yang disebutkan, maka banyak sekali peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi di bulan Sya'ban, dan ini menunjukkan bahwasanya kegigihan Rasulullah SAW untuk senantiasa melakukan hal-hal positif sebelum menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Seperti tadi kita lihat adanya beberapa peperangan yang terjadi sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dan jangan dianggap bahwasanya peperangan di sini adalah suatu yang tercela, tetapi yang dimaksud di sini adalah peperangan yang mana peperangan tersebut dengan maksud untuk membela diri. Di antara adalah perang Bani Mustalik. Adapun perang Tabuk, ya, memang tidak terjadi peperangan secara berkecamuk, tapi ini menunjukkan bahwasanya kaum muslimin adalah eksis. Ya, karena perang Tabuk adalah melawan kaum Romawi. Ya, yang mana mereka kaum Romawi takut dan tidak datang ke medan yang telah dijanjikan. Demikian penjelasan singkat tentang bulan Sya'ban, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.